pertemuan 5 partai itu kan baru pertemuan awal. Tanyakan ke ketua-ketua partai. Saya pikir masih terlalu dini kita mau bicara soal siapa capres, siapa cawapres, karena itu adalah nanti kewenangan daripada partai-partai ini. PDI Perjuangan di Bumega 26 seperti dikatakan oleh Mbak Puan tadi, itu menunjukkan bahwa kita tidak ditinggal, tapi bahwa soal sikap PDI Perjuangan presiden itu memang sikap partai. Cocok. Selamat malam saudara, peta politik jelang Pilpres 2024 semakin menarik. Berbagai koalisi terus digalang guna menyatukan kekuatan. Terbaru 5 partai anggota koalisi pendukung Jokowi, ada PAN, PKB, P3, Golkar, Gerindra, berencana membentuk koalisi yang besar. PDI Perjuangan tak datang saat Presiden Jokowi dan Ketua Umum 5 parpol pendukungnya menggelar pertemuan di DPP PAN. Namun belakangan, PDI Perjuangan membuka diri untuk bergabung di koalisi yang kabarnya diorkestrasi Jokowi. Namun rencana bergabungnya PDI Perjuangan di koalisi besar ini diprediksi bakal mengubah skema dan juga komposisi. Pasalnya, PDI Perjuangan mensyaratkan mau bergabung jika baca pres yang diusung adalah kadernya. Golkar langsung meradang. Mereka menolak PDI Perjuangan masuk ke barisan jika itu syarat yang diajukan. Tapi selain Golkar, PAN dan Gerindra juga menilai PDI Perjuangan terlalu dini mengajukan baca pres duluan. Benarkah koalisi besar terancam bubar jika PDI Perjuangan masuk barisan? Dan apakah koalisi para pendukung Jokowi itu bakal jadi batu sandungan bagi koalisi perubahan Anies Baswedan? Kita akan membahasnya bersama dengan sejumlah narasumber. Selamat malam dan juga selamat datang Dev Laksono, Ketua DPP Partai Golkar. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam dan juga selamat datang Daniel Anzar Simanjuntak, juru bicara Prabowo Subianto. Selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam dan selamat datang Jakfar Siddiq, Wasekjen Partai Nasdem. Selamat malam. Waalaikumsalam. Dan yang terakhir, selamat malam dan juga selamat datang Budiman Sujatmiko, politisi PDI Perjuangan. Selamat malam Mas Budiman. Dan juga tentu Studio 2 Arah semakin meriah dengan kehadiran teman-teman mahasiswa dari Atma Jaya, Politeknik Kesehatan Jakarta, Politeknik Negeri Jakarta, UPN Veteran Jakarta. Dan saudara, inilah 2 Arah, saya Liviana Charlisa. Belum resmi bersatu, wacana koalisi besar sudah digoyang prasyarat sang banteng merah. Berawal dari pertemuan silaturahmi Ramadan di markas Partai Amanat Nasional, 5 ketua umum partai politik dari Koalisi Indonesia Bersatu dan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya mengirim sinyal positif untuk membentuk satu koalisi besar menghadapi pemilu 2024. Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Gerindra bilang, kelima parpol ini sudah dalam frekuensi yang sama. Ternyata ada, jadi kita merasa ada frekuensi yang sama ya. Wacana koalisi yang diberi nama Koalisi Kebangsaan oleh Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan ini pun ternyata tidak berhenti hanya di 5 parpol saja. Mereka pun mempertimbangkan mengajak PDI Perjuangan. Nggak ada persyaratan bahwa harus PDI Perjuangan RI 1, namun di sini bisa saya sampaikan bahwa saat ini memang jumlah suara PDI Perjuangan memungkinkan untuk PDI Perjuangan memajukan calon sebagai RI 1. Merasa digoyang oleh PDI Perjuangan, Partai Golkar sebagai salah satu parpol perencana koalisi besar meradang. Tapi kalau ini bergabung, maka itu menambah kerumitan. Nambah kerumitan. Sementara PDIP bisa mencalonkan sendiri. Jadi kalau pendapat saya, Menuriko, PDIP mencalonkan sendiri, nanti setelah Pilpres selesai, misalnya PDIP menang gitu, barulah bergabung. Di pemerintahan. Di pemerintahan. Nurdin menilai potensi bergabungnya PDI Perjuangan akan mengubah koalisi besar menjadi koalisi jumbo dan akan sulit terbentuk. Di sisi lain, Partai Gerindra dan PKB menunjukkan isyarat positif bahwa akan ada pertemuan bersama PDI Perjuangan membahas kemungkinan berkoalisi.
Kita selalu terbuka ya kalau memang dan saya juga kemarin waktu ulang tahun Angkatan Udara saya juga sempat ngobrol sebentar dengan Mbak Puan. Beliau katakan mungkin sebentar lagi kita akan diatur untuk komunikasi politik. Saya kira semua pihak terbuka untuk komunikasi politik. Jika PDI Perjuangan bergabung dengan koalisi besar, maka akan ada lebih dari 71% kursi DPR atau lebih dari 3 kali lipat syarat perolehan kursi DPR untuk bisa mencalonkan presiden dan wakil presiden. Tapi dengan ego kepartaian serta agenda masing-masing, pertanyaannya, lalu bisakah koalisi besar ini terbentuk? Menghadirkan panelis Ujang Komarudin, dia adalah Direktur Eksekutif Indonesia Political Review. Selamat malam. Selamat malam, Mbak Lucy. Saya langsung ke Mas Dev. Mas Dev, kenapa Golkar seolah-olah mau nggak mau PDI Perjuangan ikut gabung? Tidak pernah ada sikap resmi dari partai mengatakan menolak. Karena bahkan justru dari awal Golkar itu selalu membuka. Baik partai politik parlemen ataupun non parlemen. Kemarin Golkar baru saja menerima PSI kembali untuk kunjungan ke kedua atau ketiga kalinya. Sebelumnya ke Perindo, kita juga komunikasi dengan Gerindra jalan terus, dengan Nasdem kita terakhir buat acara di tempatnya Pak Surya Paloh. Jadi nggak pernah ada batasan dengan siapapun. Kita selalu welcome. Bahkan Projo pun juga ataupun juga LSM ormas-ormas lainnya ya yang non parpol juga selalu kita welcome untuk masuk di. Tapi kan Waketum Golkar Pak Nurdin Halid mengatakan lebih baik PDIP nggak ikut gabung. Gimana? Itu kan bukan sikap resmi partai. Jadi itu sikap perseorangan ya? Ya saya nggak tahu karena tidak pernah ada sikap resmi dari partai. Kan kalau sikap resmi partai itu harus dikeluarkan langsung dari ketua umum dan sekjen. Nah tidak pernah ada ketua umum dan sekjen mengatakan hal-hal seperti tersebut. Oke, saya ke Mas Budiman dulu. Mas Budiman, kenapa baru diajak gabung tapi kemudian ada yang mengeluarkan statement paling tidak harus capres lah? Sebenarnya itu bukan sebuah prasyaratan dalam kasus ini. Saya hanya dan Mbak Puan juga dan Pak Said Abdullah, terutama Mbak Puan, sekedar menegaskan bahwa ada standpoint awal. Di mana memang sudah sikap partai PDI Perjuangan, kadernya menjadi RI 1. Dan ini juga dimiliki oleh Golkar, bahkan ditegaskan dalam Munas. Kalau sejak awal Partai Golkar belum bicara, ya udahlah kita nggak usah RI 1, atau PDI Perjuangan mengatakan tidak RI 1, atau Gerindra bahkan tidak melakukan itu, kita akan ditinggalkan pendukung-pendukung kita. Buat apa kita berpartai? Artinya begini, itu hanya sekedar standpoint awal. Ya? Itu hanya sekedar standpoint awal? Standpoint awal ini seperti itu, kami punya mandat seperti belum harga mati dong artinya? Loh, ketika kita berbicara soal kerjasama, ada banyak hal, trade off-nya, take and give-nya. Biasa saja, biasa saja seperti itu. Bahkan sebenarnya jauh lebih susah misalnya setahu saya Golkar untuk membuat posisi menempatkan Pak Airlangga menjadi ketua umum, menjadi capres, dan kemudian tidak menjadi capres. Karena mereka ditetapkan dalam Munas. Kalau kami kan diserahkan pada Ibu Ketua Umum, prerogatif. Benar nggak gitu, Mas Dev? Artinya, itulah, kita sebenarnya justru kita fleksibel. Begitu. Kalau PDIP lebih fleksibel, kalau Golkar nampaknya tidak fleksibel kalau menurut Mas Budiman. Ya tunggu, itu kan kalau kita bicara soal keputusan Munas, akan tapi itu masih bisa dirubah dengan dalam Munas lagi. Tapi memang tidak dalam rencana. Nah akan tapi Golkar itu kan selalu komunikatif, ya. Kita selalu membuka jalur komunikasi dengan siapapun untuk kita bisa mendapatkan jalan temu agar semuanya itu bisa dapat win-win solution sehingga pemilu itu bisa berlangsung dengan baik dan kita mendapatkan kemenangan. Oke, artinya Golkar masih cair ya. Kalau Gerindra cair nggak? Ya, Livi, jadi pada prinsipnya Pak Prabowo itu dan Partai Gerindra kan punya pengalaman panjang bekerja sama dengan semua pihak. Semua partai yang ada di Indonesia itu sudah pernah bekerja sama dengan Pak Prabowo. Jadi kita sangat terbuka dengan kerjasama dengan partai manapun dan tokoh manapun. Itu pertama. Yang kedua, standing position kita jelas. Amanah yang diberikan kepada Pak Prabowo oleh Kongres luar biasa Partai Gerindra itu adalah Pak Prabowo maju sebagai capres di 2024 dan jadi capres di 2024. Itu catatan penting. Nah, oleh sebab itulah komunikasi silaturahim harus terus dilakukan. Jadi kenapa koalisi atau kerjasama kebangsaan ini penting? Karena kami berkeyakinan, Pak Prabowo berkeyakinan bahwasannya negeri ini nggak bisa dibangun napsi-napsi sendiri-sendiri, harus bareng-bareng. Nah,
kerjasama itu bisa dalam bentuk dua hal. Kenapa silaturahim perlu terus dilakukan? Misal, kerjasama itu komunikasi dilakukan bisa dalam makna kita bersepakat untuk mengusung capres dan cawapres yang sama. Itu pertama. Tapi bisa juga kita tidak bersepakat untuk mengusung capres dan cawapres yang sama dan berbeda. Tapi kita bersepakat untuk menghadirkan pemilu yang sehat. Nah, kalau sama untuk PDIP menjaga persatuan dan sebagainya. Dengan siapa? Kalau sama PDIP kira-kira itu yang poin 1 atau Ini poin kan 2? sedang Mbak Puan kemarin bertemu dengan Pak Prabowo di HUT TNI AU. Beliau berdua akan bicara lebih lanjut dan Ibu Mega juga akan bicara dengan Pak Prabowo. Apalagi kan hubungan kami dengan PDIP baik sekali. Pak Prabowo dan Bu Mega tapi kalau punya PDIP hubungan minta pribadi. jatah capres nih, Bang Daniel, kira-kira akankah ada titik temu dengan Mbak Gerindra? Livi, yakinlah politik kita dari sejarah kita pembentukan negeri ini itu proses dialogis pasti terjadi dan pada titik tertentu pasti kita ketemu equilibrium baru, kesepakatan baru, keseimbangan baru, dan kuncinya ada di mana? Kuncinya di komunikasi dan silaturahim. Pak Ujang, Anda yakin nggak koalisi ini akan terbentuk? Kalau kata Bang Daniel, kuncinya ada di komunikasi. Ya, saya sih melihat begini, Mbak Livi ya. Ada 3 faktor yang paling tidak melatar belakangi koalisi besar terbentuk. Yang pertama, ini kan leadernya bagaimanapun, mohon maaf, Pak Jokowi kan. Itu Pak Prabowo mengatakan juga di televisi bahwa kami ini timnya Pak Jokowi. Artinya ini bisa jadi desainnya Pak Jokowi. Yang kedua, ini juga koalisi besar ini adalah kemungkinan besar juga ada titik awal, mohon maaf ya, ketika Pak Jokowi nanti sudah tidak menjabat, ini butuh pengamanan, butuh aliansi sendiri, butuh koalisi sendiri. Yang ketiga, ini juga penting bagi Pak Jokowi untuk punya legacy kebijakan-kebijakan yang bisa dilanjutkan. Nah, saya mohon maaf Bang Budiman ya, kelihatannya hubungan antara Pak Jokowi dengan PDIP ini tidak mulus, agak banyak panas adem naik turun gitu sejak dulu itu. Saya melihat seperti itu. Oleh karena itu, ketika misalkan kasus terakhir PDIP bersama kepala daerah menolak kedatangan ya Israel ya, itu kan membuat Indonesia tapi artinya gini, kalau PDIP kan punya posisi standing point mau mencalonkan presiden. Gerindra juga punya Prabowo Subianto yang sudah jelas mau diusung sebagai calon presiden. Kira-kira ada nggak titik temunya kalau menurut Anda? Ya, di politik kita kan begini, mohon maaf, kalau kita bicara soal koalisi besar kita, koalisi di Indonesia ini kan mohon maaf, tidak ada yang basisnya ideologis. Nggak ada. Saya pernah mengajukan sebuah disertasi tentang ideologi partai politik, termasuk PDIP, Bang, Pak Budiman. Ya. Saya dibantai habis oleh profesor itu. Tidak ada karena basis ideologis partai kita, walaupun berkali-kali PDIP mengatakan bahwa basis kami dalam berkoalisi ideologis. Tetapi faktanya apa? Pragmatis, ya, dan kepentingan. Semuanya berlandaskan itu. Oleh karena itu, koalisi kita tidak berdasarkan misalkan platform, tidak berdasarkan visi misi. Ini kabur dan bias. Nah, makanya yang terbentuk koalisi kita tidak permanen. Nah, koalisi kita selalu berubah. Begitu. Saya bisa agak sedikit koreksi ya, Dr. Ujang nih ya. Ideologi itu tetap menjadi platform kita. Dan sebenarnya di beberapa persoalan strategis terutama dalam soal Pilpres, jelas kok Pak Sekjen berkali-kali mengatakan, kita nggak mungkin berkoalisi dengan partai-partai tertentu. Pernah dinyatakan, eksplisit. Karena persoalan ideologis. Pernah. Untuk kasus Pilpres, kita tidak mungkin berkoalisi dengan partai-partai tertentu. Saya nggak perlu sebut namanya ya. Karena itu standpoint ideologis. Partai apa Mas? Bukan Gerindra, bukan Gerindra. PKS Mas ini kan? Bukan Gerindra. Karena apa? Standpoint kita secara ideologis jelas ya. Bahwa kita dalam politik tentu ada namanya ruang pragmatisme. Ruang pragmatisme bicara soal kuantitatif, bisa persentase suara. Tapi ada tingkat tertentu di mana kita tidak melakukannya. Kedua, kasus Pilkada DKI. Bagaimana kita sikap ideologis, ya jelas kok pada waktu itu serangan terhadap Ahok terjadi. Tapi keputusan partai adalah kita tetap mendukung Ahok meskipun dengan resiko kalah. Ketiga, pada waktu kami di oposisi 10 tahun, jelas kita menolak rayuan untuk masuk pemerintahan karena ada beberapa sikap pandangan kami. Nah, saya pikir tentu jangan bayangkan PDI Perjuangan ini menjadi partai sektarian, kaku, dogmatis, tidak. Baik, tapi mengayun tapi tetap berpijak pada prinsip-prinsip dasar, termasuk sikap terhadap Israel. Yang partai lain, maaf,
Nggak jelas malah. Oke, tapi kalau soal capres? Jelas no. Oh, soal capres. Soal capres, saya kira jawab saja di dua arah. kita jelas semua kok. Soal Israel nggak boleh begitu. Israel nggak boleh, kalau itu. Sepakat. Tarik ulur nama bakal Capres 2024 jadi pembahasan. Koalisi Perubahan sudah jelas mengusung Anies Baswedan. Sementara koalisi besar parpol pendukung pemerintah masih belum memutuskan. PDI Perjuangan belum terlihat mendekat ke koalisi manapun. Syarat baca pres dari kader tampaknya jadi halangan. Akankah PDIP bergabung ke koalisi kebangsaan atau justru membentuk koalisi baru? Simak pembahasannya dalam Dua Arah. Koalisi kebangsaan digoyang PDI Perjuangan. Jumat, 14 April, pukul 8:30 malam di Kompas TV. Tarik ulur nama bakal Capres 2024 jadi pembahasan. Koalisi Perubahan sudah jelas mengusung Anies Baswedan. Sementara koalisi besar parpol pendukung pemerintah masih belum memutuskan. PDI Perjuangan belum terlihat mendekat ke koalisi manapun. Syarat baca pres dari kader tampaknya jadi halangan. Akankah PDIP bergabung ke koalisi kebangsaan atau justru membentuk koalisi baru? Simak pembahasannya dalam Dua Arah. Koalisi kebangsaan digoyang PDI Perjuangan. Jumat, 14 April, pukul 8:30 malam di Kompas TV. Tarik ulur nama bakal Capres 2024 jadi pembahasan. Koalisi Perubahan sudah jelas mengusung Anies Baswedan. Sementara koalisi besar parpol pendukung pemerintah masih belum memutuskan. PDI Perjuangan belum terlihat mendekat ke koalisi manapun. Syarat baca pres dari kader tampaknya jadi halangan. Akankah PDIP bergabung ke koalisi kebangsaan atau justru membentuk koalisi baru? Simak pembahasannya dalam Dua Arah. Koalisi kebangsaan digoyang PDI Perjuangan. Jumat, 14 April, pukul 8:30 malam di Kompas TV. Tarik ulur nama bakal Capres 2024 jadi pembahasan. Koalisi Perubahan sudah jelas mengusung Anies Baswedan. Sementara koalisi besar parpol pendukung pemerintah masih belum memutuskan. PDI Perjuangan belum terlihat mendekat ke koalisi manapun. Syarat baca pres dari kader tampaknya jadi halangan. Akankah PDIP bergabung ke koalisi kebangsaan atau justru membentuk koalisi baru? Simak pembahasannya dalam Dua Arah. Koalisi kebangsaan digoyang PDI Perjuangan. Jumat, 14 April, pukul 8:30 malam di Kompas TV. Tarik ulur nama bakal Capres 2024 jadi pembahasan. Koalisi Perubahan sudah jelas mengusung Anies Baswedan. Sementara koalisi besar parpol pendukung pemerintah masih belum memutuskan. PDI Perjuangan belum terlihat mendekat ke koalisi manapun. Syarat baca pres dari kader tampaknya jadi halangan. Akankah PDIP bergabung ke koalisi kebangsaan atau justru membentuk koalisi baru? Simak pembahasannya dalam Dua Arah. Koalisi kebangsaan digoyang PDI Perjuangan. Jumat, 14 April, pukul 8:30 malam di Kompas TV. Tarik ulur nama bakal Capres 2024 jadi pembahasan. Koalisi Perubahan sudah jelas mengusung Anies Baswedan. Sementara koalisi besar parpol pendukung pemerintah masih belum memutuskan. PDI Perjuangan belum terlihat mendekat ke koalisi manapun. Syarat baca pres dari kader tampaknya jadi halangan. Akankah PDIP bergabung ke koalisi kebangsaan atau justru membentuk koalisi baru? Simak pembahasannya dalam Dua Arah. Koalisi kebangsaan digoyang PDI Perjuangan. Jumat, 14 April, pukul 8:30 malam di Kompas TV. Bersama kami di Dua Arah, koalisi kebangsaan digoyang PDI Perjuangan. Itu yang kita bahas malam hari ini, tapi yang kemudian jadi pertanyaan saya untuk Mas Jakfar. Ini kan akan jadi koalisi besar yang
digadang-gadang akan bernama koalisi kebangsaan meskipun belum resmi. Ini akan jadi ancaman nggak buat koalisi yang mendukung Anies Baswedan? Terkait koalisi, yang pertama Mbak Livi, secara sederhana koalisi itu kan bertemunya kelompok-kelompok atas kepentingan. Biasanya koalisi pilpres kita ditentukan siapa capresnya. Oke. Atau yang kedua, ditentukan apa program yang akan dikerjakan. Koalisi besar atau koalisi kebangsaan ini kan masih berdebat. Partai-partai membawa semua capres. Kita belum melihat ini sebagai sebuah ancaman. Bahkan mungkin ini kita lihat sebagai sebuah peluang akan ada partai yang bergabung juga dengan koalisi Nasdem, PKS, dan Demokrat. Kenapa? Karena semua punya capres. Perdebatan siapa yang akan jadi capres itu menjadi penting nanti di koalisi besar ini. Pemanya PDI, Gerindra, dan Golkar sebagai 3 partai terbesar Indonesia punya kejagoan masing-masing. Kita akan lihat dalam proses berikutnya apakah bisa bertemu dalam satu titik kompromi, memajukan satu orang yang dipilih di antara 3 yang diputuskan Ketua Umum, Kongres, Munas, dan lain-lain itu. Artinya sampai hari ini koalisi Nasdem melihat akan ada partai yang bergabung lah di masa depan dengan koalisi 3 partai ini. Kemungkinan belum menjadi ancaman karena belum ada ininya koalisinya. Setelah ada koalisi baru kita anggap ancaman lah. Belum ada ancaman. Saya justru yakin jangan-jangan dari koalisi Nasdem dan kawan-kawan itu akan ada yang bergabung dengan kita. Oh, justru sebaliknya ya? Kita berkeyakinan begitu. Mungkin akan terjadi ya. Kita lihat aja beberapa waktu ini kan. Jadi mungkin pada dasarnya semua masih liquid lah. semuanya masih dinamis. Itu pertama ya. Kemudian Livi, yang perlu dicatat tadi saya sebutkan, kalau kemudian ini hanya terkait dengan capres dan cawapres, tidak. Setiap kami bertemu, partai-partai ketemu itu pasti bicara hal-hal yang visioner, bicara oh ya kondisi geopolitik, geostrategis kita sekarang seperti ini. Kemudian solusinya apa? Siapa yang tepat memimpin? Sosok seperti apa? Itu semuanya dibicarakan. Tapi kan jadi kalau saya pinjam istilah senior saya Mas Budiman, yang dibicarakan bukan hal-hal yang kuantitatif saja terkait elektoral, tapi juga bicara hal-hal yang kualitatif. Itu apa? Yaitu tadi domain model kebangsaan kita ke depan seperti apa. Itulah sebabnya misalnya Pak Prabowo itu juga bicara dengan Pak Surya Paloh. Kenapa bicara dengan Pak Surya Paloh? Pak Prabowo sebut gini, oke Pak Surya, kita bersepakat berbeda capres, tapi kita sepakat kita jaga demokrasi kita sehat. Itu artinya Gerindra, Pak Prabowo itu ingin demokrasi kita sehat ke depan. Baik, itu harapannya. Saya ke Mas Ujang. Mas Ujang, ini kan sama-sama klaim kalau tadi Mas Jakfar bilang jangan-jangan nanti koalisi sebelah yang gabung ke kita. Tapi Bang Daniel bilang jangan-jangan koalisinya perubahan yang akan gabung ke kebangsaan. Kalau sendiri ngeliat gimana? Emang masih segitu dinamisnya? Kalau ini membangun demokrasi yang sehat gitu, itu perlu koalisi yang banyak. Paling tidak 3 poros lah kita bangun lah, kita dorong gitu loh. PDIP mungkin dengan 20%-nya lebih ya, punya kans, punya golden ticket, ya ajukan jagoannya. Siapakah Mbak Puan atau Pak Ganjar begitu. Ini nanti lebih sehat. Lalu koalisi besar, misalkan di situ mohon maaf ada Pak Prabowo atau Pak Erlangga, silahkan. Nah di saat yang sama juga ada koalisi perubahan sudah mengusung Pak Anies. Nah kalau 3 poros ini kita bangun, kita dorong ya, ini akan membangun sebuah dinamika demokrasi yang sehat. Kenapa? Tidak 2 poros lagi, kita punya pengalaman di 2019 yang lalu. Bagaimana kita mohon maaf sampai hari ini kita masih berdarah-darah. Kalau 3 poros artinya PD Perjuangan harus one man show? Ya paling tidak nggak masalah kan sudah memenuhi. Mungkin nggak itu terjadi Mas Budiman? Or one woman show agar gender netral. Oke, gini. Bisa saja 3, tapi apakah itu sudah artinya PDI Perjuangan sendiri? Sebenarnya sendirinya PDI Perjuangan itu by default ya. Sendiri pun bisa gitu. Tapi bukan berarti kita ingin membangun dan memenangkan demokrasi ini sendirian. Artinya kita juga terbuka untuk membangun, kalau istilah kami, kerjasama politik dengan partai-partai lain. Meskipun dia tidak menambahkan prasyarat apapun bagi prasyarat pencalonan, tapi kami berpikir yang lebih penting adalah pasca kemenangan, ini kan harus ada kekuatan-kekuatan di luar PDI Perjuangan, di mana kita butuh juga komposisi di parlemen yang cukup besar. Artinya begini, bisa saja tetap 3 kubu, ya. Kemudian PDI Perjuangan dengan beberapa partai, misalnya partai yang ada di so-called akan terbentuk ini, koalisi besar ini, punya harapan menjadi cawapres. Tapi kemudian nggak dapat. Kita bisa terbuka. Geser ke PDI Perjuangan. Mungkin nggak itu kayak gitu Mas Dev? Gimana? Kalau dari partai dari koalisi besar gitu atau koalisi kebangsaan yang geser justru ke PDI Perjuangan karena PDI Perjuangan masih sendirian. Ya nggak gini.
Karena kita ini membangun kan harus bersama-sama. Ya, jadi kita tuh harus saling mengakomodir. Nah, jadi ya baik PDIP mengakomodir kebutuhan dan juga visi misi kita dan juga saling sebaliknya. Tapi yang penting itu semuanya itu kita putuskan bersama-sama tanpa harus ngeklaim duluan. Harus ini harus itu. Kita duduk dulu sama-sama, kita platformnya sama, baru kita bisa berpikir ke depan. Tapi kan tadi Mas Jakfar sempat mention kalau koalisi sebelah tuh jangan-jangan ada yang mau gabung. Ini jangan-jangan ini maksud Golkar karena sebenarnya bisa juga dari Mas Jafar gabung ke kita kan? Prinsipnya kan sederhana sebenarnya Mbak Livi. Titik temu bahkan kita lihat sejak era Soekarno nggak ada satu partai politik yang bisa membangun Indonesia. Ya kan bahkan lintas ideologi gitu. Kalau Mas Budiman sudah membatasi tidak mungkin kerjasama dengan ini dengan itu, itu agak ini juga kita kan. Apakah PDI udah mau sendirian gitu kan? Ada beda kan antara mengecualikan dengan sendirian itu beda. Ada begini. Maka kemudian melihatnya dinamika ini sampai hari ini kan yang baru koalisi perubahan ini, koalisinya yang mendukung Anies Baswedan. Yang lain kan baru meraba-raba juga. Selain visi misi, yang paling titik pentingnya sebenarnya siapa orang koalisi Pilpres itu kan siapa orang yang mau diusung. Nah, itu yang belum titik ketemu ini, maka kita berharap kita sangat ini agak ini nih, agak terganggu. Kenapa? Karena koalisi Indonesia Raya itu firm. PKB dan Gerindra itu cukup dan bisa maju dan sudah punya capres namanya Pak Prabowo gitu. Jadi semuanya Golkar juga firm katanya. PKB juga mau. Kalau firm semua ini masalah komunikasi saja. Kalau anak Medan bilang ini masalah perli aja. Perli itu lagi ngerayu siapa yang mau ini, siapa yang mau itu masalah situ. Jadi masih ada cukup waktu kok. Betul. Jadi kalau waktu masih panjang lah. Ini kan kalau setelah reformasi juga ini proses pembentukan koalisi tercepat mungkin ya dalam proses pemilu kita menuju Pilpres. Kalau sebelum 2019 kan pasca Pileg, 2019 beberapa bulan. Ini kan masih cukup panjang, masih 10 bulan. Masih mungkin semua bisa berubah. Kecuali koalisi pendukung Anies mungkin ya. Bisa berubah karena bertambah. Gimana Mas Budiman? Memang kami punya problem yang agak sedikit lain. Sedikit aja. Apa tuh problemnya? Problem kami adalah berbicara lebih pada soal bagaimana PDI Perjuangan mengusung kadernya sendiri, ya di antara berbagai pilihan begitu ya. Jadi memang itu juga kami memang ada problem sendiri yang harus kami selesaikan ya. Tapi itu juga tuh ada menunggu timing yang tepat. Nanti akan sangat tergantung bagaimana komunikasi juga dengan teman-teman dari KIB KIR. Saya katakan KIB KIR karena belum ada koalisi kebangsaan tuh belum ada. KIB KIR ada KIB KIR lah ya. Ya tergantung komunikasi kami. Bisa saja PDI Perjuangan kemudian mengkomunikasikan dengan KIR sebagai paket terpisah. KIB sebagai paket terpisah. Atau kadang-kadang nanti kami soliter, berdialog dalam diri kami sendiri. Itu pun dimungkinkan. Tapi kan kami tidak mau jadi soliter ya. Bukan karena apa-apa. Karena tadi kesadaran untuk bangun Indonesia secara bersama. Kami tetap punya kesadaran untuk bangun Indonesia bersama. Banyak. Tapi memang ada beberapa prinsip yang menurut kami tidak boleh dilanggar. Dan itu bukan artinya nggak mau kerjasama. Kita ingin kerjasama. Tapi kerjasama yang memang ada sesuai plafon kebangsaan. Kalau Mas Budiman tadi kan Anda sempat menyatakan gini, jangan-jangan nanti kalau ada yang nggak deal di sebelah pengen gabung ke kita untuk mengisi posisi cawapres kurang lebih gitu. Berarti firm dong harus ngisi posisi capres. Artinya begini, itu sebagai sebuah skenario yang tidak kami desain. Dinamika itu tidak kami desain, kami tidak berkepentingan untuk mendesain apapun kecuali kami mendesain diri kami sendiri. Perubahan-perubahan di luar kami, faktor-faktor eksternal di KIR, di KIB, bahkan di koalisi perubahannya Jafar ini, itu tetap kami amati, tetap kami pantau, kami mendiskusinya setiap saat. Jadi jangan-jangan gini, maaf saya potong, posisi sekarang PDIP bukan ingin bergabung ke koalisi kebangsaan, tapi merayu orang-orang yang ada di koalisi kebangsaan untuk gabung ke PDI Perjuangan. Soal proaktif atau soal pasif segala macam itu kan juga tergantung dari bagaimana responnya. Misal, ternyata tapi kan nyatanya sudah bertemu kan Bu Mega sama Pak Prabowo di HUT TNI dan kemudian akan melakukan pertemuan. Bu Puan dengan Pak Airlangga Hartarto juga pernah bertemu bahkan tapi kalau pertemuan Golkar juga ketemu Surya Paloh nggak adil. Nggak ada masalah, nggak ada masalah. Tapi artinya kan seperti kata tadi, waktu masih ada lama, ya sehingga soal kita menunggu atau tidak menunggu ini kan dalam tanda kutip pernyataan yang pernah dikemukakan oleh PD Perjuangan soal capres dari PD Perjuangan ini sebenarnya pernyataan biasa-biasa saja. Why so serious? Ya, Pak Airlangga Golkar mengatakannya, Gerindra mengatakannya, tapi kenapa ketika PD Perjuangan bicara seperti itu seolah-olah bahwa ini akan mengacak-acak banyak hal? Padahal enggak.
kita agak serba susah. Diam dianggap sombong, ngomong dianggap ngatur. Oke. Ini agak repot. Pertanyaannya adalah apa yang threatening, apa yang mengancam dari diamnya kita atau Saya mau nanyakan ini ke Mas Dev, tapi nanti dijawab saja deh Mas Dev. Kalau misalnya pun PDI Perjuangan akan tetap masuk, tapi memaksakan capresnya untuk diusung di koalisi kebangsaan, apakah masih tetap boleh masuk? Atau Gak ada lebih baik tidak pemaksaan, usah gak ada. masuk? Nanti dijawab saja dari luar. Karena memang PDIP ini harus diusung. Tarik ulur nama bakal Capres 2024 jadi pembahasan. Koalisi Perubahan sudah jelas mengusung Anies Baswedan. Sementara koalisi besar parpol pendukung pemerintah masih belum memutuskan. PDI Perjuangan belum terlihat mendekat ke koalisi manapun. Syarat baca pres dari kader tampaknya jadi halangan. Akankah PDIP bergabung ke koalisi kebangsaan atau justru membentuk koalisi baru? Simak pembahasannya dalam Dua Arah. Koalisi kebangsaan digoyang PDI Perjuangan. Jumat, 14 April, pukul 8:30 malam di Kompas TV. Tarik ulur nama bakal Capres 2024 jadi pembahasan. Koalisi Perubahan sudah jelas mengusung Anies Baswedan. Sementara koalisi besar parpol pendukung pemerintah masih belum memutuskan. PDI Perjuangan belum terlihat mendekat ke koalisi manapun. Syarat baca pres dari kader tampaknya jadi halangan. Akankah PDIP bergabung ke koalisi kebangsaan atau justru membentuk koalisi baru? Simak pembahasannya dalam Dua Arah. Koalisi kebangsaan digoyang PDI Perjuangan. Jumat, 14 April, pukul 8:30 malam di Kompas TV. Tarik ulur nama bakal Capres 2024 jadi pembahasan. Koalisi Perubahan sudah jelas mengusung Anies Baswedan. Sementara koalisi besar parpol pendukung pemerintah masih belum memutuskan. PDI Perjuangan belum terlihat mendekat ke koalisi manapun. Syarat baca pres dari kader tampaknya jadi halangan. Akankah PDIP bergabung ke koalisi kebangsaan atau justru membentuk koalisi baru? Simak pembahasannya dalam Dua Arah. Koalisi kebangsaan digoyang PDI Perjuangan. Jumat, 14 April, pukul 8:30 malam di Kompas TV. Tarik ulur nama bakal Capres 2024 jadi pembahasan. Koalisi Perubahan sudah jelas mengusung Anies Baswedan. Sementara koalisi besar parpol pendukung pemerintah masih belum memutuskan. PDI Perjuangan belum terlihat mendekat ke koalisi manapun. Syarat baca pres dari kader tampaknya jadi halangan. Akankah PDIP bergabung ke koalisi kebangsaan atau justru membentuk koalisi baru? Simak pembahasannya dalam Dua Arah. Koalisi kebangsaan digoyang PDI Perjuangan. Jumat, 14 April, pukul 8:30 malam di Kompas TV. Tarik ulur nama bakal Capres 2024 jadi pembahasan. Koalisi Perubahan sudah jelas mengusung Anies Baswedan. Sementara koalisi besar parpol pendukung pemerintah masih belum memutuskan. PDI Perjuangan belum terlihat mendekat ke koalisi manapun. Syarat baca pres dari kader tampaknya jadi halangan. Akankah PDIP bergabung ke koalisi kebangsaan atau justru membentuk koalisi baru? Simak pembahasannya dalam Dua Arah. Koalisi kebangsaan digoyang PDI Perjuangan. Jumat, 14 April, pukul 8:30 malam di Kompas TV. Tarik ulur nama bakal Capres 2024 jadi pembahasan. Koalisi Perubahan sudah jelas mengusung Anies Baswedan. Sementara koalisi besar parpol pendukung pemerintah masih belum memutuskan. PDI Perjuangan belum terlihat mendekat ke koalisi manapun. Syarat baca pres dari kader tampaknya jadi halangan. Akankah PDIP bergabung ke koalisi kebangsaan atau justru membentuk koalisi baru? Simak pembahasannya dalam Dua Arah. Koalisi kebangsaan digoyang PDI Perjuangan. Jumat, 14 April, pukul 8:30 malam di Kompas TV.
Tarik ulur nama bakal Capres 2024 jadi pembahasan. Koalisi Perubahan sudah jelas mengusung Anies Baswedan. Sementara koalisi besar parpol pendukung pemerintah masih belum memutuskan. PDI Perjuangan belum terlihat mendekat ke koalisi manapun. Syarat baca pres dari kader tampaknya jadi halangan. Akankah PDIP bergabung ke koalisi kebangsaan atau justru membentuk koalisi baru? Simak pembahasannya dalam Dua Arah. Koalisi kebangsaan digoyang PDI Perjuangan. Jumat, 14 April, pukul 8:30 malam. Di Kompas TV. Nah ini yang kuncinya. Oke. Siapapun presidennya, cawapres itu menjadi sangat strategis. Sangat menentukan. Sangat menentukan. Oke. Saya nggak percaya bahwa umpamanya Ganjar atau Prabowo dengan angka ya 30 satunya 26, tapi disandingkan dengan yang punya elektabilitas tinggi, saya nggak yakin dia jadi gitu. Jadi gimana Mas Dev? Kalau Prabowo ketemu Ganjar di koalisi kebangsaan, Golkar legowo kah? Prabowo ketemu Ganjar di koalisi kebangsaan, wah ya itu kan kalau misalnya sampai terjadi, itu pasti sudah melalui proses yang panjang. Oke. Jadi nggak bisa ditanya sekarang legowo atau tidak, sikap Golkar seperti apa. Nah itu kita mesti tunggu nanti sikapnya. Tapi yang pasti kan sikap Golkar jelas sama seperti partai-partai lain, semuanya pasti dorong ketua umumnya ataupun memiliki calon utamanya. Nah, calon partai Golkar adalah Pak Erlangga Hartarto. Dan pemilihan presiden ini kan tidak bisa hanya dilihat dari popularitas saja, harus dilihat dari individu dan personifikasinya. Nah, kita lihat hari ini keberhasilan Presiden Jokowi, 75% approval ratingnya. Kenapa? Karena pertumbuhan ekonominya yang luar biasa. Kemajuan tapi kan dari awal Pak Jokowi kan elektabilitasnya dari awal sudah mumpuni. Ya, tapi dia bisa tetap menjaga. Salah satunya kenapa? Ya karena Pak Erlangga terus mendorong program-program seperti Undang-Undang Cipta Kerja, Kartu Prakerja, lalu juga merevolusi berbagai macam industri, digitalisasi, semua itu kan adalah hasil kerja daripada Pak Erlangga Hartarto selaku salah satu tonggak utama, bahkan arsitek utama perekonomian Indonesia saat ini. Meskipun sebetulnya di koalisi kebangsaan sudah ada Pak Prabowo Subianto yang sekarang elektabilitasnya sudah ada di nomor 1. Ya itu kan kita ngomong bicara elektabilitas. Nah itu kan elektabilitas itu ever changing, nggak everlasting. Jadi ya bisa berubah setiap saat. Nah kalau ditanya begitu, sebelum Pak Ganjar tiba-tiba menolak Israel, popularitasnya juga sangat tinggi. Lalu tiba-tiba merosot. Jadi ya anything bisa berubah gitu sampai dengan pemilu. Mas Budiman, jadi gimana kalau misalnya ada kemungkinan Prabowo Subianto ketemu Ganjar Pranowo, memang mungkin? Sebagai apa? Sebagai cawapres misalnya. Keputusan partai atau manuver individu? Manuver individu. Oh itu bukan tanggung jawab kita. Kalau keputusan partai mungkinkah terjadi? Oh tentu saja dari atas sampai bawah, di 74.000 desa, 6.000 kelurahan, 8.000 kecamatan. Tidak mungkin. Akan bekerja kalau keputusan partai. Kalau manuver pribadi, ya silakan yang bekerja teman-teman yang akan itu. Jadi gini, kami nggak sangat tak terpikirkan bahwa ada kader PDI Perjuangan melompat. Setidaknya kita yakinlah pada loyalitas kader-kader kita. Lagi pula, bagaimana jika toh ada siapapun itu, ya, mudah-mudahan kita masih punya banyak stok yang punya presidensial matter, punya material presidensial, ya. Gimana Mas Jakfar? Mas Budiman ini tidak pernah membayangkan sepertinya PDIP itu tidak mengusung capres sendiri atau ada kadernya yang melompat karena mereka punya banyak potensi secara elektabilitas kan. Maka tidak terbayang oleh Mas Budiman kalau tiba-tiba Ganjar lompat jadi cawapres di mana gitu kan. Pasti bayangannya ya mungkin Ganjar, mungkin Mbak Puan, mungkin siapapun, mungkin juga Mas Budiman bisa jadi capres di sana gitu kan. Karena apa? Secara ini PDIP bisa mengusung sendiri. Artinya mereka santai aja sampai ujung pun bisa jalan sendiri nih gitu kan. Sampai 15 Oktober. 15 Oktober ya. 25 November. Oke, tapi memang berapa? Apa untung ruginya kalau PDIP jalan sendiri? Ya, ini penting karena begini, bagaimanapun begini, siapapun yang ada capres-cawapres partai itu paling tidak ya ini penting untuk kemenangan sebuah partai. Jadi sekarang berlomba-lomba Golkar termasuk ya ingin ada capres atau katakanlah nanti kalau tidak dapat capres Pak Erlangga mohon maaf bisa jadi cawapres. PDIP pun sama. Saya meyakini PDIP ini tadi kalaupun misalkan gabung ke koalisi kebangsaan kalau terbentuk kan minta RI satunya. Karena ini penting.
Jadi kalau ada kadernya jadi capres, itu juga akan membentuk suara di partai politiknya. Makanya akan mati-matian juga tadi bahwa PDIP kemungkinan akan mengusung kadernya. Dan itu bagus, kita dorong sebenarnya. Tapi tadi ada dinamika di internal sendiri. Ada misalkan Mbak Puan misalnya harus menaikkan elektabilitasnya. Pak Ganjar sudah tinggi jadi turun. Ini kan dilema-dilema yang harus dijaga oleh PDIP agar ya tadi naik elektabilitasnya lalu bisa bersaing dengan yang lain. Karena begini, indikator atau parameter mohon maaf pertarungan daripada Pilpres itu kan soal mohon maaf saya katakan elektabilitas. Pak Jokowi dulu, mohon maaf Pak SBY 2004 itu maju mundur elektabilitasnya di angka 60 saya katakan. Dan menang. 2 periode lah katakan begitu. Pak Jokowi juga sama. Di 2014 pertama kali itu 60% naik turun. Nah ini menang juga. Maka standar mohon maaf saya melakukannya parameter atau indikator kemenangan walaupun memang banyak faktor kemenangan itu. Tapi yang harus dijaga oleh capres-capres semuanya pasti di elektabilitas. Nah sekarang kan versi LSI kan elektabilitas Pak Prabowo lagi nomor 1 nih Mas. Artinya bisa nggak dikatakan Gerindra sekarang lagi ada di atas angin sebetulnya untuk mengusung Prabowo betul-betul mati-matian jadi capres? Iya itu salah satu modalitas Pak Prabowo pada saat ini. Jadi tentu itu jadi standing position juga untuk berdialog dan berkomunikasi dengan partai-partai yang lain. Nah itu pertama. Tapi kan akan banyak variabel lain juga menjadi penentu. Nah pada posisi ini Gerindra Pak Prabowo itu sangat terbuka untuk bicara pada skema apapun. Jadi pada prinsipnya Pak Prabowo tadi kepentingannya adalah yang ingin memastikan bahwasannya pemilu kita ke depan itu ya harus lebih sehat. Tapi kalau bicara gini, tadi Anda katakan skema apapun, mungkinkah ada skema yang muncul Prabowo Subianto sebagai cawapres? Tidak ada kemungkinan itu. Yang jelas kami akan bicara bahwasannya kami ingin Pak Prabowo menjadi capres. Jadi masalah mungkin itu nanti kita bicarakan di proses dialogis itu. Kenapa? Karena variabel yang sudah dimiliki Pak Prabowo tentu adalah elektoral di satu sisi. Nah kemudian Partai Gerindra juga bukan partai kecil tapi partai besar dan seterusnya. Banyak variabel-variabel nanti yang akan dibicarakan. Nah bicara soal variabel-variabel itu saya mau buka hasil survei dari sejumlah lembaga survei. Kita lihat dulu ini hasil surveinya. Kita tampilkan di belakang saya. Ini dari elektabilitas Cawapres Indobarometer, Erick Thohir, Khofifah, Caimin, Mbak Puan, Hairul Tanjung. Next, kita lihat. Hairul Tanjung ada. Selanjutnya dari Indikator Politik Indonesia, ada RK, Sandi, AHY, Erick Thohir, Khofifah. Ada satu lagi? Dari Litbang Kompas, ada Sandi, ada Ridwan Kamil, ada Anies, ada Ganjar, ada Prabowo Subianto. Jadi mungkinkah kalau di sini ada nama, kalau tadi kan versinya Bang Daniel di sini meskipun ini elektabilitas cawapres nampaknya Pak Prabowo Subianto tidak mungkin ditaruh di posisi cawapres. Kalau Pak Ganjar mungkin nggak Mas Budiman? Bagaimana? Kalau dari hasil survei ini. Gini, PDI Perjuangan punya banyak stok untuk capres dan cawapres. Artinya sangat dimungkinkan. Tapi kalau misalnya Pak Ganjar dimungkinkan jadi cawapres, capresnya juga tetap dari PDI Perjuangan. Nah, maju sendiri dong. Anda bisa menjawabnya kan? Terima kasih mengkonklusikan, menyelesaikan kalimat saya. Kesimpulan. Gimana Mas Jafar? Terkait cawapres, dalam prosesnya tentu harus ikut serta mendongkrak elektabilitas capres ya. Nah, elektabilitas itu terbentuk banyak faktor kan, salah satunya adalah apa yang dia kerjakan di masa lalu. Tapi benar nggak katanya dari Nasdem cawapresnya Pak Mahfud? Sampai hari ini belum ada deklarasi, artinya belum benar. Belum benar. Kalau setelah ada deklarasi itu baru benar. Yang sampai hari ini ada baru capres. Itu akan ada yang melompat. Iya, ada yang melompat. Nah, sampai hari ini baru ada capres. Cawapres belum ada. Karena belum ada. Belum. Kalau dari Demokrat bilang cawapresnya harus ada AHY, kalau nggak ada AHY kemudian Demokrat lompat juga gimana tuh? Ada dalam kesepakatan piagam yang ditandatangani oleh 3 ketua umum. Cawapres itu diserahkan kepada Anies dan didialogkan bersama partai-partai koalisi. Tapi sudah pasti Demokrat legowo ya? Dalam piagam itu AHY tanda tangan, artinya legowo diserahkan pada Anies. Dalam prosesnya bahwa ada dialog, ada bermacam-macam dinamika ya, kita serahkan pada proses berikutnya. Sampai hari ini ada piagam yang ditandatangani dan disepakati oleh 3 partai itu. Oke, tepuk tangan dulu dong. Saya mau lempar ini ke
Pak Ujang, kalau kita lihat pergerakan PDI Perjuangan itu kan lama ya, saya bisa bilang lama, mohon maaf ya Mas Budiman. Karena kalau dibandingin sama partai-partai lain yang sudah mulai lirik kanan lirik kiri, kalau PDI Perjuangan itu nampaknya tetap firm sendirian. Apakah memang sampai akhir Anda melihat akan seperti itu? Tapi nanti dijawabnya usai jeda di dua. Tarik ulur nama bakal Capres 2024 jadi pembahasan. Koalisi Perubahan sudah jelas mengusung Anies Baswedan. Sementara koalisi besar parpol pendukung pemerintah masih belum memutuskan. PDI Perjuangan belum terlihat mendekat ke koalisi manapun. Syarat baca pres dari kader tampaknya jadi halangan. Akankah PDIP bergabung ke koalisi kebangsaan atau justru membentuk koalisi baru? Simak pembahasannya dalam Dua Arah. Koalisi kebangsaan digoyang PDI Perjuangan. Jumat, 14 April, pukul 8:30 malam di Kompas TV. Tarik ulur nama bakal Capres 2024 jadi pembahasan. Koalisi Perubahan sudah jelas mengusung Anies Baswedan. Sementara koalisi besar parpol pendukung pemerintah masih belum memutuskan. PDI Perjuangan belum terlihat mendekat ke koalisi manapun. Syarat baca pres dari kader tampaknya jadi halangan. Akankah PDIP bergabung ke koalisi kebangsaan atau justru membentuk koalisi baru? Simak pembahasannya dalam Dua Arah. Koalisi kebangsaan digoyang PDI Perjuangan. Jumat, 14 April, pukul 8:30 malam di Kompas TV. Tarik ulur nama bakal Capres 2024 jadi pembahasan. Koalisi Perubahan sudah jelas mengusung Anies Baswedan. Sementara koalisi besar parpol pendukung pemerintah masih belum memutuskan. PDI Perjuangan belum terlihat mendekat ke koalisi manapun. Syarat baca pres dari kader tampaknya jadi halangan. Akankah PDIP bergabung ke koalisi kebangsaan atau justru membentuk koalisi baru? Simak pembahasannya dalam Dua Arah. Koalisi kebangsaan digoyang PDI Perjuangan. Jumat, 14 April, pukul 8:30 malam di Kompas TV. Tarik ulur nama bakal Capres 2024 jadi pembahasan. Koalisi Perubahan sudah jelas mengusung Anies Baswedan. Sementara koalisi besar parpol pendukung pemerintah masih belum memutuskan. PDI Perjuangan belum terlihat mendekat ke koalisi manapun. Syarat baca pres dari kader tampaknya jadi halangan. Akankah PDIP bergabung ke koalisi kebangsaan atau justru membentuk koalisi baru? Simak pembahasannya dalam Dua Arah. Koalisi kebangsaan digoyang PDI Perjuangan. Jumat, 14 April, pukul 8:30 malam di Kompas TV. Tarik ulur nama bakal Capres 2024 jadi pembahasan. Koalisi Perubahan sudah jelas mengusung Anies Baswedan. Sementara koalisi besar parpol pendukung pemerintah masih belum memutuskan. PDI Perjuangan belum terlihat mendekat ke koalisi manapun. Syarat baca pres dari kader tampaknya jadi halangan. Akankah PDIP bergabung ke koalisi kebangsaan atau justru membentuk koalisi baru? Simak pembahasannya dalam Dua Arah. Koalisi kebangsaan digoyang PDI Perjuangan. Jumat, 14 April, pukul 8:30 malam di Kompas TV. Tarik ulur nama bakal Capres 2024 jadi pembahasan. Koalisi Perubahan sudah jelas mengusung Anies Baswedan. Sementara koalisi besar parpol pendukung pemerintah masih belum memutuskan. PDI Perjuangan belum terlihat mendekat ke koalisi manapun. Syarat baca pres dari kader tampaknya jadi halangan. Akankah PDIP bergabung ke koalisi kebangsaan atau justru membentuk koalisi baru? Simak pembahasannya dalam Dua Arah. Koalisi kebangsaan digoyang PDI Perjuangan. Jumat, 14 April, pukul 8:30 malam di Kompas TV.
koalisi kebangsaan digoyang PDI Perjuangan, saya tanyakan ke Mas Ujang. Jadi kalau saya pakai diksi koalisi kebangsaan digoyang PDI Perjuangan atau PDI Perjuangan menggoyang koalisi kebangsaan? Kayaknya saling menggoyang. Gimana? Ya saya melihat begini, PDIP punya tempat sendiri. Kenapa? Punya golden ticket. Jadi walaupun tadi ada dilema dalam konteks capresnya, tetapi percaya diri dengan konteks 20%-nya itu. Jadi saya melihat begini, waktu Rakernas di bulan Juni akan diusung capresnya tapi tidak ada. Di HUT PDIP juga di Kemayoran kan yang ke-50 akan diumumkan juga tidak ada. Nggak jadi. Nah, ya, artinya saya melihat nanti kelihatannya permainan akan di ujung. Di the last minute gitu. Di bulan September 2023 karena pendaftaran capres-cawapres kan di September. Saya melihat PDIP langkahnya langkah zigzag yang menurut saya bagus ya. Kenapa? Agar tidak terbaca sejak dini. Jadi semua ini kan kekuatan mata ya seluruh politisi termasuk Pak Jokowi, Pak Presiden, elit partai termasuk kita nih akademisi dan rakyat Indonesia sedang menunggu siapa yang akan dicapreskan PDIP. Karena apa? Yang dicapreskan oleh PDIP menjadi lanskap. Ada lanskap politik koalisi kita ke depan. Begitu dicalonkan siapa capresnya, nah, baru akan terbentuk, akan saling mengunci koalisi itu. Oleh karena itu selama PDIP belum ya masih goyang-menggoyang tadi gitu ya terkait dengan apa persoalan koalisinya ya tentu koalisi masih akan belum mengunci. Makanya tadi koalisi besar masih terus mencari bentuk begitu kan. PDIP juga masih bermain dalam zigzagnya itu. Dan saya melihat tadi kalau soal goyang-menggoyang tentu tadi PDIP sudah punya pengalaman ya 2 kali menang pemilu ingin hat-trick gitu. Makanya menunggu saat yang tepat. Oleh karena itu saya melihat ya ini menarik dalam konteks Pilpres 2024 pendidikan politik bagi kita. Jadi PDIP jadi kunci dari berbagai koalisi dan juga komposisi yang tadi Anda katakan. Ya, saya melihatnya begitu karena semua sedang menunggu. Begitukah Mas Dev? Jadi PDIP lagi ditunggu-tunggu atau justru tidak ditunggu? Nah, kalau seperti saya katakan tadi, kalau Golkar ya dan koalisi itu kita selalu open, welcome. Jadi kalau mau gabung, monggo. Kalau nggak mau gabung, nggak apa. Ya. Kalau mau gabung monggo, tapi ya kalau mau gabung ya kita duduk sama-sama, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Gitu, jangan menganggap ngeklaim, wah kursi saya di parlemen segini, kursi suara saya di pemilu terakhir segini. Kita kan bicara pemilu yang nanti. Gitu kan? Kita kan bicara pilpres yang akan datang, bukan pilpres yang kemarin. Yang kemarin itu adalah presidential threshold, itu modal. Nah, kan, tapi itu bukan berarti otomatis langsung jadi minimal suaranya segitu. Oke, gimana tuh Mas Budiman? Pertama, kata PDI Perjuangan menggoyang ini agak insinuatif terhadap kami. Oke, jadi gimana Mas? Seolah kami ini pelakor. Atau orang ketiga ya yang mencampuri. Seolah gitu loh. Ada kemesraan KIR dan apa KKIR dan KIB udah tiba-tiba orang ketiga gitu. Seolah gitu. Padahal kami dikritik karena kami banyak diam. Tapi kok malah mengganggu agak mengherankan. Tapi tadi kamu kalau bilang kok lama sekali PDI Perjuangan begitu. Tenang saja, kami lagi sedang berhitung di dalam. Kami lagi menghitung aset-aset politik yang kami punya di internal kami sendiri. Dan itu belum selesai. Jangan salah hitung Mas. Apa? Jangan salah hitung. Tentu tidak. Mudah-mudahan. Terima kasih atas harapan baik. Kami sedang menghitung dinamika internal kami. Dan ketika saatnya tiba, entah nanti kita diskusi dan saya nggak bicara koalisi kebangsaan kalau belum terbentuk. Mau diskusi dengan KKIR, diskusi dengan KIB, ya. Nanti kita akan berbicara momentum-momentumnya. Kalau diumumkan yang 1 Juni, berarti seorang calon presiden kami adalah orang yang sangat memahami Pancasila. Kalau diumumkan yang 18 Agustus, dia sangat memahami pembukaan UUD 45. Baik. Kira-kira begitulah, ada banyak. Kalau diumumkan 10 November, punya heroisme dan keberanian. Konkret aja namanya siapa? Udah ada belum? Kami belum ada, makanya belum diumumin. Belum. Oke, belum ya, jadi nggak bener ada isu yang mengatakan sudah ya, nggak bener. Saya ke Bang Daniel ya, Bang Daniel. Ini kalau memang akhirnya PDI Perjuangan gabung dan menempatkan posisi capres, apakah Gerindra yang akan keluar? Ya, tadi saya sebutkan sejak awal bagi Pak Prabowo, beliau memikul amanah untuk maju sebagai calon presiden dan menjadi presiden di 2024 dari seluruh kader Gerindra melalui Kongres luar biasa Gerindra. Itu pertama. Namun di atas itu semuanya ada kepentingan yang lebih besar, yaitu bagaimana kita bisa tetap jaga yang namanya core value kita. Apa itu? Ya NKRI, Pancasila, persatuan. Jadi itu di atas semuanya bagi Pak Prabowo.
kepentingan bangsa dan negara dengan core value Pancasila dan NKRI ini itu harus tetap dijaga. Dan untuk menjaga itu kita butuh komunikasi yang intens. Kalau dalam bahasa agama ya silaturahim, ada ta'liful qulub, nah, ikatan hati. Dan dalam komunikasi itu, dalam silaturahim itu kami berkeyakinan nanti kita akan ketemu tuh titik, kalau dalam bahasa agama nih pinjam wasatiyahnya, titik tengahnya atau titik equilibriumnya. Nah, kami berkeyakinan itu akan terjadi. Makanya kami sangat terbuka komunikasi dengan PDIP, even dengan Nasdem. Syukur-syukur Nasdem nanti pindah dukung Pak Prabowo dan sebagainya. Dan itu sangat terbuka. Oke, kalau gitu saya tanyakan ke Mas Jakfar nih. Mas, kalau tadi dikatakan KIB KIR yang gabung jadi koalisi kebangsaan masih belum tentu jadi, memang koalisi perubahan akan tetap firm bertiga sampai nanti akhir? Firm bertiga tentu belum tentu ya, bisa nanti jadi 4, bisa jadi 4, bisa jadi 5. Belum tentu juga, belum tentu bertiga maksudnya. Ini bagus. Bukan, bisa jadi 4, bisa jadi 5. Karena dalam piagam yang Kalau dua nggak ada terjadi. kalau dua kan nggak terjadi. Kita terbuka untuk 4 dan 5. Tapi soal Pilpres ini kan bukan hanya soal bagaimana kita nanti memilih seorang jadi capres atau jadi presiden, tapi bagaimana prosesnya kita buat budaya-budaya politik baru. Nah, ini yang didorong oleh Nasdem, umpamanya calonnya ada, koalisinya segera dibentuk, kemudian disuguhkan kepada rakyat. Rakyat menilai proses jejak digital, jejak orang-orang ini bekerja. Tidak di ujung saja. Kenapa? Kalau di ujung itu udah seperti tradisi lama. 2004 juga di ujung koalisinya, koalisi. Bukan. Semua. Maka kemudian tugas-tugas politik itu kan memajukan proses demokrasinya, proses budaya-budaya politiknya, sehingga orang, masyarakat, rakyat mendapatkan informasi dan bisa memperdebatkan dalam proses yang panjang. Oke, tepuk tangan untuk semua narasumber saya. Saudara, memang sebelum Komisi Pemilihan Umum menetapkan pasangan capres dan juga cawapres untuk Pilpres 2024, semua peluang dan kemungkinan masih bisa diusahakan. Karena itu, bongkar pasang komposisi koalisi masih mungkin terjadi dan memang tak ada harga mati. Dan juga karena semua tergantung negosiasi pada ujung-ujungnya, tapi sayangnya berbagai rencana koalisi sejauh ini hanya bicara soal komposisi. Beragam koalisi yang diperbincangkan belum menyodorkan ide dan juga gagasan bersama untuk sama-sama diperjuangkan. Ide dan juga gagasan besar yang membawa perubahan untuk bangsa dan negara bernama Indonesia. Saya Livina Cerlisa, kita ketemu lagi di Dua Arah minggu depan. Sampai jumpa.